Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Saya Galang Samudro. Di sini saya akan menjelaskan apa itu PBO atau pemrograman berorientasi objek. Apa itu PBO? Pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah paradigma pemrograman yang menggunakan konsep objek untuk mengorganisir dan merancang kode. Objek adalah instansi dari kelas yang merupakan suatu entitas yang memiliki atribut atau data dan metode atau fungsi yang terkait dengannya. PBO memiliki konsep. Berikut ini adalah beberapa konsep kunci dalam pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, kelas. Kelas merupakan cetak biru atau blueprint untuk menciptakan objek. Ini mendefinisikan atribut variabel dan metode atau fungsi yang akan dimiliki objek. Contoh dari kelas yaitu jika kita memiliki kelas bernama mobil, maka atributnya bisa menjadi warna, kecepatan, dan metodenya bisa menjadi maju atau mundur, dan lain-lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu objek. Objek ini adalah instansi dari suatu kelas. Masing-masing objek memiliki atribut dan metode yang didefinisikan oleh kelasnya. Untuk contoh dari objek yaitu jika mobil adalah kelas, maka mobil A dan mobil B adalah dua objek yang dibuat berdasarkan kelas tersebut. Yang ketiga, atribut. Atribut ini adalah variabel yang didefinisikan dalam suatu kelas. Mereka mempresentasikan karakteristik atau data yang dimiliki oleh objek. Contoh dari atribut yaitu dalam kelas berisi mahasiswa. Untuk atributnya bisa berupa nama, NIM, dan jurusan dari mahasiswa tersebut. Untuk metode adalah fungsi atau tindakan yang dapat dilakukan oleh objek. Mereka didefinisikan di dalam kelas dan dapat diakses melalui objek. Contoh dari metode di dalam kelas yaitu contohnya kalkulator. Metodenya bisa berupa tambah, kurang, kali, atau bagi. Yang kelima, inheritance atau pewarisan. Konsep ini di mana suatu kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Ini memungkinkan pembuatan hierarki kelas. Contoh dari pewarisan yaitu kelas kendaraan dapat mewarisi sifat umum seperti roda pada kelas mobil dan sepeda. Yang keenam, encapsulation atau penyembunyian. Konsep menyembunyikan implementasi internal suatu objek dan hanya mengekspos fungsionalitas yang dibutuhkan. Ini melibatkan penggunaan akses modifier seperti public, private, dan protected. Contoh dari encapsulation yaitu variabel berupa saldo di dalam kelas rekening mungkin bersifat privat untuk melindungi informasi sensitif. PBO juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut contoh dari kelebihan. Pertama, modularitas. Kode dapat dibagi jadi modul atau kelas yang independen. Hal ini memudahkan pengembangan, pemeliharaan, dan penggantian komponen-komponen dalam aplikasi. Yang kedua, reusabilitas. Kode yang ditulis dalam PBO cenderung lebih mudah untuk digunakan kembali. Kelas-kelas yang telah dibuat dapat digunakan kembali dalam proyek-proyek berikutnya. Ketiga, pemahaman yang lebih baik. Pemrograman berorientasi objek memodelkan dunia nyata dengan lebih baik, membuatnya lebih mudah untuk memahami dan mempresentasikan suatu sistem atau konsep. Yang keempat, pengembangan lebih cepat. Pemisahan tugas dalam bentuk-bentuk kelas memungkinkan tim pengembang untuk bekerja secara paralel mempercepat proses pengembangan. 5. Fleksibel dan perluasan. Pemrogram berorientasi objek mendukung pewarisan
dan polimorfisme yang memungkinkan untuk memperluas dan memodifikasi fungsionalitas tanpa mengubah kode yang sudah ada. Yang keenam, keamanan. Penggunaan encapsulation memungkinkan penyembunyian rincian implementasi yang dapat meningkatkan keamanan dan mencegah akses yang tidak sah. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, kompleksitas. Konsep-konsep seperti inheritance, polymorphism, dan encapsulation bisa sulit untuk dipahami oleh pemula. Hal ini dapat meningkatkan kompleksitas dalam pengembangan dan pemeliharaan kode. Kedua, kinerja. Beberapa implementasi PBO dapat memakan lebih banyak sumber daya dan memiliki overhead kinerja dibandingkan dengan paradigma pemrograman lainnya, terutama pada aplikasi yang sangat kecil atau sederhana. Ketiga, keterbatasan kecepatan eksekusi. Pada beberapa kasus, aplikasi yang dibangun menggunakan PBO bisa memiliki kecepatan eksekusi yang lebih lambat dibandingkan dengan aplikasi menggunakan paradigma pemrograman lainnya. Yang keempat, desain yang buruk. Jika tidak dirancang dengan baik, PBO dapat menyebabkan desain yang buruk, seperti hierarki kelas yang terlalu dalam atau saling ketergantungan antara kelas yang tinggi. Yang kelima, pemborosan memori. Implementasi yang tidak efisien atau penggunaan memori yang tidak bijak dapat menyebabkan pemborosan memori dalam aplikasi berbasis PBO. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kesulitan dalam debugging. Debugging aplikasi berbasis PBO mungkin lebih sulit karena kompleksitas struktur dan hubungan antar objek. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya, merupakan pengertian dari PBO. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.